Pembacaan firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul, pasal 18 ayat 1 hingga 21. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka, dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah, dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, "Biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri, aku bersih tidak bersalah. Mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain." Maka keluarlah ia dari situ lalu datang ke rumah seorang bernama Titius Justus yang beribadah kepada Allah dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. Tetapi Krispus, kepala rumah ibadat itu, menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya, dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, "Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini." Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan, dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Akan tetapi setelah Galio menjadi gubernur di Akaya, bangkitlah orang-orang Yahudi bersama-sama melawan Paulus, lalu membawa dia ke depan pengadilan. Kata mereka, ia ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat. Ketika Paulus hendak mulai berbicara, berkatalah Galio kepada orang-orang Yahudi itu, "Hai orang-orang Yahudi, jika sekiranya dakwaanmu mengenai suatu pelanggaran atau kejahatan, sudahlah sepatutnya aku menerima perkaramu. Tetapi kalau hal itu adalah perselisihan tentang perkataan atau nama atau hukum yang berlaku di antara kamu, maka hendaklah kamu sendiri mengurusnya. Aku tidak rela menjadi hakim atas perkara yang demikian." Lalu ia mengusir mereka dari ruang pengadilan. Maka orang itu semua menyerbu Sostenes, kepala rumah ibadat, lalu memukulinya di depan pengadilan itu. Tetapi Galio sama sekali tidak menghiraukan hal itu. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus, lalu ia meminta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria. Sesudah ia mencukur rambutnya di Kenkrea, karena ia telah bernazar. Priscilla dan Aquila menyertai dia. Lalu sampailah mereka di Efesus. Paulus meninggalkan Priscilla dan Aquila di situ. Ia sendiri masuk ke rumah ibadat dan berbicara dengan orang-orang Yahudi. Mereka meminta kepadanya untuk tinggal lebih lama di situ, tetapi ia tidak mengabulkannya. Ia meminta diri dan berkata, "Aku akan kembali kepada kamu jika Allah mengkehendakinya." Lalu bertolaklah ia dari Efesus. Demikianlah firman Tuhan. Bapa di surga, kami sangat bersyukur hari ini Tuhan. Kami boleh datang untuk mendengar Engkau berbicara kepada setiap kami pada pagi hari ini. Karena kami percaya ada suatu pesan yang penting, yang harus kami terima, yang harus kami pelajari, yang harus kami pegang di dalam hidup kami. Dan kami berdoa, siapkan setiap hati kami Tuhan.
Agar firman-Mu Tuhan tidak berlalu begitu saja, tetapi akan tinggal tetap di dalam hati kami dan bertumbuh, bahkan berbuah dan berhasil di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Kami serahkan masa kami dan setiap kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang memimpin. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, katakan amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Sekali lagi shalom semua. Macam lama betul tidak khotbah di sini. Ya, jadi hati sangat senang karena dapat bersama-sama dapat beribadah di tempat ini. Ya, karena saya percaya bahwa kesempatan ini adalah untuk kita bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya ada satu cerita yang ingin saya kongsikan kepada kita semua. Dan ini adalah kisah nyata yang terjadi di Amerika Syarikat. Ya, pada tahun 1988. Ada seorang bapak bernama Samuel, ada Samuel sini, ya. Dan dia mempunyai seorang anak yang kecil bernama Arman. Dan ketika bapaknya ingin mengantar anaknya ke sekolah, ya, bapaknya berlutut kepada anaknya yang kecil. Dan dia berkata kepada anaknya, mata memandang mata. Ya, dia berkata kepada anaknya, semoga hari ini adalah hari yang baik. Dan walaupun apa yang terjadi, dia kata, ayah sentiasa ada untuk awak, untuk kamu. Dan dia peluk anaknya. Kemudian anaknya ya berlari masuk ke sekolah, ke kelasnya. Nah, setelah ayahnya Samuel kembali, kemudian ada satu terjadi, yaitu gempa bumi yang dahsyat menggegarkan seluruh kawasan itu. Dan di tengah-tengah kekacauan, ayahnya menjadi panik. Apa yang sedang berlaku tanpa dipikir ianya terjadi. Dan ayahnya coba mencari tahu apa yang terjadi. Kemudian dia mendengar, ya, radio menyiarkan bahwa ada satu gempa bumi yang dahsyat terjadi sehingga ramai ribuan terkorban. Jadi tanpa membuang masa Samuel, dia teringat anaknya. Dia memakai kotnya, kemudian dia lari. Lari kemana? Ke sekolah mencari anaknya. Nah, setiba di tempat itu, Samuel, dia menangis karena sekolah anaknya sudah runtuh dan tidak ada anaknya berada di sana. Ya, dia menangis. Seperti gambar ini. Dan dia berusaha mencari anaknya. Dia membongkar batu-batu, serpian-serpian, dia angkat. Dia coba mencari anaknya. Tetapi apa yang terjadi adalah semakin dia mencari, dia serasa semakin seperti sia-sia, tidak ada. Dia terus mencari. Kemudian ada orang-orang ibu bapak yang anaknya juga bersekolah di tempat itu, juga menangis. Mereka merasa bahwa semua anak-anak sekolah itu sudah mati karena reruntuhan itu. Kemudian apa yang berlaku adalah dia coba memindahkan setiap batu. Dan ada orang melihat, dia kata, apa yang kamu buat di sana? Dia bilang, saya coba untuk menggali, mencari anak saya. Orang itu berkata, kamu hanya akan memburukkan keadaan karena tempat itu sangat bahaya. Tetapi bapaknya tidak berputus asa, terus menggali dan terus mencari. Sehinggalah semakin lama orang berpulangan karena sudah mulai putus asa. Tetapi Samuel tetap mencari.
menggali. Sehinggalah keesokan harinya ada ibu bapak yang datang membawa bunga, meletakkan gambar anak mereka karena sudah tanda berputus asa. Tetapi Samuel tidak. Dia masih mencari. Dia ambil sebatang kayu yang keras, dia buka. Setelah dia buka, dia mulai mendengar ada satu suara yang kecil meminta tolong. Tolong. Dan dia rasa sangat senang. Seperti ada harapan. Dia mulai menggali lagi. Dia gali-gali. Sehinggalah ya, dia bertanya, "Kamu ke Arman?" Kata anaknya, "Ya papa saya." Dia kata, "Keluarlah nak." Tetapi anaknya berkata, "Tidak, biarlah anak-anak lain keluar." Jadi anak-anak yang lain keluar. Karena saya bagi tahu kawan-kawan saya bahwa papa akan selamatkan. Jadi setelah semua keluar, baru Arman keluar. Kemudian dia berkata kepada bapaknya, "Saya berkata kepada kawan-kawan saya bahwa saya tahu bapak saya pasti mencari saya." Ya, jadi dia berpelukan bersama anaknya. Dan pada masa itu ada 14 orang anak selamat. Karena ada seorang bapak yang setia. Wah, kita sangat bersyukur ada bapak yang setia. Dan persoalannya hari ini, bagaimana dengan bapak kita yang di surga? Adakah bapak kita yang di surga juga setia? Kadang pertanyaan ini adalah satu pertanyaan yang sangat penting dan harus kita jawab bersama-sama. Karena ramai orang sudah merasakan bahwa Tuhan itu ataupun Bapa itu tidak setia. Allah itu tidak setia. Karena banyak hal-hal yang menimpa dalam hidupnya. Sehingga dia merasa bahwa Tuhan itu tidak ada. Dan dia merasa bahwa Tuhan itu tidak adil. Mengapa Tuhan izinkan semua ini terjadi di dalam hidup saya? Sehingga ianya menghambat iman pertumbuhan kita. Sehingga kita mulai ragu was-was dengan Tuhan kita. Nah, hari ini kita akan belajar di dalam Kisah Para Rasul yang ke-18. Bagaimana Allah kita adalah yang setia. Kalau Bapa tadi sangat setia mencari anaknya, apalagi Bapa kita yang di surga. Jadi hari ini kita akan belajar daripada kisah hidup Paulus. Bagaimana dia menemukan kesetiaan Allah di dalam hidupnya. Dan saya percaya sebelum kita kembali ke rumah, kita akan menemukan bahwa Allah kita adalah Allah yang setia. Di dalam ayat yang tadi, kalau kita lihat di ayat yang pertama, ya, di dalam pembacaan kita, mari kita bacakan bersama-sama. Ya, kalau kamu punya Alkitab, Anda boleh buka ataupun baca saja screen yang sedia ada. Di dalam Kisah Para Rasul 18 ayat pertama hingga keempat berkata, kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka dan mereka melakukan pekerjaan yang sama. Ia tinggal bersama-sama dengan mereka, mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat Paulus berbicara di rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Jadi di dalam kehidupan kita, seperti mana yang terjadi di dalam kehidupan Paulus. Kalau kita belajar daripada minggu-minggu sebelumnya,
kita dapat belajar bahwa Paulus ini, dia ada pelayanan misi, dia ke Berea. Tetapi dia di Berea, dia diusir keluar. Sehingga dia berada di Athena. Apabila dia berada di Athena, dia melihat ada pekerjaan Tuhan yang harus dilakukan. Dan dia melayani, dan dia berusaha melakukan sebaik mungkin untuk melayani. Tetapi pada ketika ini ada lagi satu peristiwa terjadi, yaitu pengusiran ataupun pembuangan orang-orang Yahudi dari Roma. Jadi orang-orang Yahudi yang berada di Roma, mereka diusir keluar. Jadi ramai orang Yahudi terjejas. Sudah sekian lama tinggal di sana dan harus diusir keluar. Jadi ianya suatu tragedi yang buruk. Tetapi dalam tragedi yang buruk ini, ada satu titik perubahan yang akan kita lihat. Daripada permulaan yang buruk, tetapi Tuhan mengubah suatu perubahan yang luar biasa terjadi. Daripada pembuangan ini, ya, kenapa terjadi? Karena orang-orang Yahudi, mereka merasa bahwa mereka menjadi satu ancaman, gangguan kepada orang-orang Yahudi di Roma. Jadi mereka dilabel sebagai orang yang mencetuskan pergaduhan, perselisihan. Jadi diusir keluar. Jadi itu yang terjadi. Nah, tetapi Tuhan mengubahkan segala perkara. Karena Allah bekerja dengan luar biasa. Dia menukarkan daripada suatu yang buruk kepada suatu peluang yang luar biasa. Jika manusia coba mereka-rekakan suatu yang jahat, tetapi Tuhan mampu mengubahkan yang mendatangkan kebaikan kepada setiap mereka yang percaya. Seperti mana di dalam Kejadian 50 ayat 20. Penguasa Roma coba menolak mereka, mengarahkan mereka ya keluar. Tetapi Tuhan mengarahkan mereka kepada satu tujuannya yang lebih besar, yang membawa kepada satu titik perubahan hidup. Jadi di dalam tragedi ini, walaupun mereka harus hadir sebagai perantau ataupun pelarian di Korintus, tetapi Tuhan membawakan satu peristiwa yang sangat penting, di mana Aquila dan juga Priscilla, ya, mereka mendapat satu panggilan yang lebih tinggi ketika mereka masuk ke pelayanan. Karena Aquila dan Priscilla juga orang-orang Yahudi yang diusir, mereka keluar. Ya, mereka pun buntu, bingung, harus berada di Korintus. Tetapi Tuhan mengubahkan, membawa kepada satu panggilan yang lebih tinggi sewaktu mereka melayani bersama-sama. Kemudian yang kedua ada Paulus sendiri. Karena apa yang terjadi? Paulus mendapat teman ataupun rekan, penolong yang hebat yang menyokong pelayanannya, yang menyokong pekerjaannya. Nanti kita akan lihat bersama-sama. Di dalam situasi yang buruk, Tuhan mengubah. Ada satu titik pertemuan. Jadi Paulus sangat gembira. Di dalam situasi yang buruk, dia bertemu dengan orang-orang yang sangat penting di dalam hidupnya. Kalau kita lihat di dalam Roma pasal 16 ayat 3 hingga 4, ya. Kenapa dikatakan Paulus memperoleh teman yang sangat baik baginya? Karena di dalam suratnya ke Roma dia berkata begini, sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Dia memperoleh seorang teman yang sangat baik. Orang yang sanggup memberikan nyawa. Wah, betapa bersyukurnya. Dalam keadaan yang sukar, Tuhan memberikan dia satu harapan bahwa dia mempunyai teman-teman yang baik dalam hidupnya. Peristiwa tragedi boleh berlaku bila-bila masa saja dalam hidup kita. Di mana-mana sahaja, tanpa kita sadari, tanpa kita duga. Tetapi Tuhan boleh mengubahkan setiap hal itu, setiap keadaan itu, membawa kita kepada tujuan, kepada satu titik perubahan dalam hidup kita. Walaupun permulaan hidup kita itu satu yang menyedihkan.
Ya, kalau kita lihat mereka dikatakan mereka ini sebagai apa? Sebagai pelarian. Mereka harus memulakan hidup mereka. Nah, tetapi Tuhan mengubahkannya. Pertemuan mereka dengan rekan-rekannya sangat mengubah hidup mereka. Ya. Dalam keadaan mereka berhadapan saat yang sukar, Tuhan hadir. Dalam kehidupan kita hari ini, saya pasti kita juga banyak berhadapan dengan hal-hal yang sukar. Hal-hal yang tragis dalam hidup kita. Kadang kita menjalani hidup kita, ya tidak seperti apa yang kita harapkan. Kita harapkan sesuatu begini tidak terjadi. Ada di antara kita sudah kehilangan pekerjaan, puncak pencarian kita. Kita rasa kecewa sama Tuhan. Dan kita harus pindah. Cari tempat yang baru, pekerjaan jauh daripada keluarga, jauh daripada teman-teman kita. Ataupun mungkin saat ini ada yang mulai kecewa sama Tuhan. Tuhan, saya mau sekolah. Kenapa hari ini saya tidak dapat panggilan? Saya mulai marah sama Tuhan. Ataupun mungkin apa yang kita doakan selama ini tidak pernah terjadi. Kita mulai was-was dan mulai putus asa. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan mengetahui setiap kita. Percayalah bahwa Tuhan mampu mengubah hidup kita. Walaupun kita berada di tempat yang baru, Tuhan mampu membawa kita kepada satu kehidupan yang baru. Tuhan tidak berkata tidak akan ada masalah dalam hidupmu. Tetapi Tuhan akan membawa kita dalam kehidupan yang baru kepada hal-hal yang baru dalam hidup kita. Bahkan Tuhan memampukan kita, bukan saja kita dapat berjalan dalam keadaan yang baru, tetapi Tuhan akan membawa kita untuk menjadi berkat. Karena Tuhan tahu apa yang terbaik bagi hidup kita. Kadang kita suka merancang, Tuhan saya rancang demikian, saya mau demikian. Makin kita merancang, makin cepat kita kecewa. Makin cepat kita putus asa. Karena rancangan kita sesuai dengan pikiran kita, tetapi tidak sesuai ataupun tidak seturut dengan rancangan Tuhan. Jadi kita mudah kecewa, kita mudah marah-marah sama Tuhan. Tetapi kita harus mulai berpikir bahwa di dalam hal-hal yang buruk ataupun suatu yang menghampakan kita, kita datang kepada Tuhan. Karena Tuhan mampu mengubah segala-galanya. Apa yang terjadi kepada Paulus, walaupun dia selalu diusir keluar, tetapi Tuhan membuka satu peluang yang baru kepadanya. Dia bertemu dengan rakan pelayannya. Kalau kita lihat Aquila dan Priscilla, pada mulanya ya mereka biasa-biasa saja. Tetapi setelah berkenalan dengan Paulus, mereka mulai melayani bersama-sama. Mereka mulai belajar bersama-sama. Dan mereka juga punya bidang yang sama. Ya, mereka ahli kemah, tukang kemah. Bukan satu kebetulan, tetapi rancangan Tuhan bagi mereka. Mereka boleh berkongsi-kongsi pengalaman. Karena itulah yang Tuhan berikan kepada mereka. Sahabat di saat sukar. Kalau di dalam saya secara pribadi, ya, saya percaya bahwa Tuhan juga mampu menggunakan minat ataupun bakat kita untuk menghubungkan kita dengan orang lain. Apa yang kita minat, ya. Kadang itu pun boleh bawa kita kepada orang-orang seperti mana Paulus dengan Aquila, ya mereka tukang kemah, jadi mereka bersama-sama. Mereka senang melayani bersama, bekerja bersama. Ya. Bila saya lihat ini, saya teringat rekan saya Denny, kami bersama-sama melayani di PJA. Baru-baru pun dia tanya saya, Pastor, saya rasa kita ini ditakdirkan bersama. Dia main-main begitu. Saya bilang, kenapa? Kalau saya ingat dulu kan pastor juga yang datang Injil saya. Ya, kami ingat ramai-ramai pergi cari dia, kami Injil. Kemudian kami kongsi pengalaman dan minat. Karena dia suka anime, saya pun suka anime juga. Ya, baru-baru ada kawan saya dia kirim teks.
Ya, dia panggil kuya. Ada sudah bleach yang baru. Wah, saya rasa, lama sudah tidak dengar nih. Minat yang sama, tetapi membawa kita kepada Tuhan. Ya, jadi di dalam kita ditemukan, kita gunakan apa yang kita ada untuk melayani Tuhan, menghubungkan kita satu sama lain. Jadi dengan Denny kami melayani bersama lebih kurang mungkin 15 tahun yang sudah. Saya pun tidak pernah jangka bahwa dia akan masuk sepenuh masa, sama juga dengan saya. Kami melayani bersama, satu hal yang tidak dijangka. Ya, apalagi saya dipindahkan ke pusat jangkauan APAS, melayani bersama dengan dia. Dia kata, dulu saya ingat saya belajar pimpin pujian pun dari pastor juga. Kita belajar, kita main gitar, kita nyanyi. Ya, saya ingat juga. Kita membangun bersama dalam pelayanan. Di dalam gereja kita lihat bahwa semua ini, pelayanan ini tidak dapat berlaku kalau hanya satu orang. Pelayanan boleh jalan, tetapi hasilnya bagaimana? Kita boleh kasih jalan itu pelayanan, disebut juga pelayanan. Tetapi kita perlukan ramai orang untuk melakukan pelayanan itu. Kita di sini kita sangat bersyukur kita ada ramai para pemimpin yang setia. Kalau kita lihat sampai putih rambut pemimpin kita. Kalau dulu gemuk kurus sudah. Karena mereka akan sepelayanan kita bersama-sama melayani. Kalau ada pemimpin di sebelah kamu, katakan terima kasih. Karena mereka setia menjadi rakan pelayanan. Seperti Paulus dan juga Aquila. Kita senang, macam manapun susah tugas itu. Tetapi bila kita lakukan bersama, hati kita menjadi senang. Karena itulah yang Tuhan lakukan. Tuhan pasti akan mengirimkan orang-orang di dalam hidup kita. Bukan orang-orang yang dahsyat, tetapi orang-orang yang biasa. Karena orang-orang yang biasa ini adalah orang-orang yang bergantung sama Tuhan. Amin. Kalau orang-orang yang dahsyat, yang luar biasa, mungkin sudah tidak bergantung dengan Tuhan karena kehebatan dan kepandaian. Tetapi apabila kita bergantung sama Tuhan, ya, walaupun kita cuci tandas, kita mop sana mop sini, kita senang hati. Karena kita lihat kawan kita pun ikut cuci tandas. Ya. Jadi senang kita melayani bersama. Jadi di dalam keadaan yang buruk, dalam keadaan yang sukar, Tuhan mengenal kita. Ya, sudah tentu di dalam kehidupan kita pasti ada banyak pergumulan, banyak hal-hal yang berlaku. Tetapi di dalam setiap hal itu kita harus ingat bahwa kita harus setia mengikut Tuhan. Nah, karena di dalam kehidupan Paulus, ya, dia juga bertemu dengan penolakan. Dia tidak katakan bahwa pelayanan Paulus itu biasa lancar, tidak. Tetapi dia juga menerima penolakan. Nah, kalau kita baca ya di dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 5 hingga 11 berkata, ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain. Maka keluarlah ia dari situ, lalu datang ke rumah seorang bernama Titus Justus yang beribadah kepada Allah dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. Tetapi Krispus, kepala rumah ibadat itu, menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya. Dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus dalam suatu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah
dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan. Dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Jadi sewaktu mereka berjalan dalam pelayanan Paulus, ya, dan apabila Silas dan juga Timotius datang, ya, Paulus menjadi sangat senang karena dia sudah boleh fokus kepada pelayanannya. Dia rasa dia percaya bahwa semakin banyak masa untuk saya layani Tuhan. Ya. Tetapi di dalam dia melayani Tuhan, dalam dia memberitakan bahwa Yesus adalah Mesias, ramai orang memusuhi dia. Tidak semua orang mau dengar dia. Ada yang sehingga menghujat dia. Kalau kita baca di ayat yang ke-6, ya, orang tidak senang karena mereka tidak mau percaya. Sehingga Paulus menjadi sangat kecewa. Sehingga dia kata kepada mereka bahwa biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih dan tidak bersalah. Mulai dari sekarang mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain. Dia berkata bahwa saya sudah sampaikan, kamu tidak mau dengar, pedulilah kamu, itu urusan kamu. Dia kata demikian. Bagus saya cari orang yang mau dengar, bangsa-bangsa lain, bukan kamu. Nah, tetapi apa yang terjadi di dalam kehidupan Paulus? Ya, walaupun dia sudah mendedikasikan hidupnya untuk Tuhan, namun komitmen kita kepada Allah tidak menjamin bahwa kita bebas daripada masalah. Dia bukan saja ditolak oleh kaumnya sendiri, tetapi ditentang oleh orang dengan cara yang kasar. Nah, jadi di dalam pelayanannya dia mulai rasa, wah, saya sangat tertolak. Saya coba menyampaikan berita baik, tetapi orang tolak saya. Nah, sehingga dia rasa, wah, saya sangat kecewa. Tetapi apa yang Tuhan lakukan adalah Tuhan meneguhkan Paulus. Tuhan tahu isi hatinya dan Tuhan meneguhkan. Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-9, Tuhan hadir melalui penglihatan kepada Paulus. Dia berkata kepada Paulus, Tuhan berkata kepada Paulus untuk meneguhkan dia. Dia berkata, jangan takut, teruslah memberitakan firman Allah dan jangan diam. Kemudian Tuhan berkata, sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Dan dia berkata lagi, sebab banyak umatku di kota ini. Jadi ianya adalah suatu hal di mana di dalam dia mengalami kekecewaan, Tuhan meneguhkan dia. Dalam dia berhadapan rasa putus asa, Tuhan hadir memberikan kekuatan kepada dia. Tuhan berkata kepada dia, jangan takut. Terus beritakan firman Tuhan. Terus beritakan kepada orang-orang Yahudi. Karena aku akan menyertai. Tuhan menyertai kita. Tuhan hadir di dalam hidup kita. Jadi di dalam kehidupan kita hari-hari, demikian juga. Jangan takut. Karena ini adalah janji Tuhan kepada kita. Dalam kita memberitakan firman Tuhan, Tuhan menyertai kita. Karena dialah Tuhan yang menciptakan kita, yang menjadikan segala sesuatu. Dan kita harus sadar dan percaya bahwa Tuhan memampukan kita. Saya ingat di dalam Mazmur ayat 23. Mazmur 23 ayat 4 berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Tuhan mau bahwa Tuhan memimpin kita melalui saat sukar kita. Jangan tinggal dalam lembah kekelaman. Kebanyakan kita selalu berfokus kepada masalah kita, sehingga
Kita tidak melihat kebaikan Tuhan. Kita tidak melihat kesetiaan Tuhan. Karena kita hanya fokus kepada masalah hidup kita. Tuhan mau kita melalui lembah kekelaman hidup kita. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang akan berjalan bersama dengan kita. Yang memimpin kita. Yang melindungi kita. Karena itu kita harus percaya sama Tuhan, berharap sama Tuhan. Apapun tentangan, apapun penolakan dalam hidup kita, kita percaya Tuhan ada untuk kita. Tuhan menyertai kita, Tuhan melindungi kita. Dan Tuhan mampu meneguhkan kita. Bagaimana kita boleh diteguhkan? Ada banyak cara. Kalau seperti Paulus, ya Tuhan hadir dalam satu penglihatan. Nah, tetapi bagi kita bersyukur hari ini. Karena Tuhan memberikan kita firman Tuhan. Firman Tuhan yang harus kita baca menjadi penuntun hidup kita, pembimbing hidup kita. Bila kita rasa kecewa, kita putus asa, ada firman Tuhan yang meneguhkan kita. Kita bersyukur ada ramai pemimpin-pemimpin, rakan-rakan sepelayanan yang boleh meneguhkan kita, mendorong kita, menguatkan kita. Supaya kita tetap percaya. Jadi harus baca firman Tuhan. Kalau saya secara pribadi, saya belajar, saya suka bila saya rasa susah hati. Saya nyanyi untuk Tuhan. Karena di dalam bait lagu itu ada peneguhan yang ditanamkan. Karena setiap bait lagu biasanya ada bait-bait ataupun baris-baris lagu firman Tuhan. Seperti lagu dalam Mazmur 23 tadi, ayat yang keempat. Saya tahu mungkin kalau kamu tahu kita nyanyi sama-sama. Karena itu selalu menguatkan saya dalam kita melalui saat sukar hidup kita. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan. Amin. Tiada pernah, sama-sama, tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Wow, menguatkan kita, meneguhkan kita, dalam kita melalui saat sukar kita, dalam kita melalui penolakan dalam hidup kita. Firman Tuhan meneguhkan kita. Tuhan tidak pernah biarkan kita. Tuhan membantu kita melalui setiap lembah kekelaman dalam hidup kita. Karena Dialah juru selamat kita. Jadi kita harus ingat bahwa dalam kehidupan kita Tuhan itu tidak pernah tinggalkan. Dalam kita melalui saat yang sukar, kita akan melihat campur tangan Tuhan yang luar biasa. Setelah Tuhan meneguhkan Paulus, ada satu peristiwa yang terjadi. Karena ianya sudah sampai kepada satu hal kemuncak di dalam orang menolak Paulus masa itu. Ya, kalau kita lihat, dan pada ketika itu, ada campur tangan Tuhan yang luar biasa. Karena Tuhan kita adalah Allah yang setia.
Mari kita bacakan bersama-sama dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 22 hingga ayat yang ke-17. Mari kita bacakan bersama-sama. Akan tetapi setelah Galio menjadi gubernur di Akhaya, bangkitlah orang-orang Yahudi bersama-sama melawan Paulus, lalu membawa dia ke depan pengadilan. Kata mereka, ia ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat. Ketika Paulus hendak mulai berbicara, berkatalah Galio kepada orang-orang Yahudi itu, "Hai orang-orang Yahudi, jika sekiranya dakwaanmu ini mengenai suatu pelanggaran atau kejahatan, sudah sepatutnya aku menerima perkaramu. Tetapi kalau hal itu adalah perselisihan di antara perkataan atau nama atau hukum yang berlaku di antara kamu, maka hendaklah kamu sendiri mengurusnya. Aku tidak rela menjadi hakim atas perkara yang demikian." Lalu ia mengusir mereka dari ruang pengadilan. Maka orang itu semua menyerbu Sostenes, kepala rumah ibadat, lalu memukulinya di depan pengadilan itu. Tetapi Galio sama sekali tidak menghiraukan hal itu. Nah, selepas Paulus menerima penglihatan ataupun visi, ya, dia dikuatkan kembali untuk menjalankan tugas yang Tuhan sudah berikan kepada dia. Nah, tetapi orang-orang Yahudi bersatu hati ingin menyerang Paulus. Mereka ingin menuduh, ya, bahwa Paulus ini mengajarkan sesuatu yang tidak benar, yang bertentangan. Ya, mereka coba memujuk, ya, pemimpin masa itu supaya apa? Supaya menghukum ataupun boleh-boleh dibunuh. Mereka coba menggunakan kuasa Galio, gubernur pada masa itu, untuk menyingkirkan Paulus. Tetapi kalau kita lihat ayat tadi, sebelum Paulus membela dirinya, langsung gubernur ini berkata, ya, apa dia berkata? Ya, ketika di sini waktu dia kata ketika Paulus hendak mulai berbicara, waktu Paulus coba menerangkan, kemudian Galio sendiri langsung dia menentang, ya, orang-orang Yahudi ini. Ada satu campur tangan Tuhan. Tuhan ada, Tuhan beserta, Tuhan tahu. Tuhan berkata, aku beserta dengan kamu, jangan takut. Peristiwa bagaimana Tuhan melindungi Paulus. Mereka awalnya rancang untuk mau menghukum Paulus. Tetapi akhirnya, ya, Sostenes, ketua rumah ibadat itu yang dihukum. Mereka keroyok, pukul dia. Ya, tapi bukan begitu cara orang percaya. Tetapi kita harus belajar taat kepada Tuhan. Karena apabila kita taat, ya, walaupun kadang di mana keadaan tempat kita, di tempat kerja kita, di sekolah kita, ya, kadang kita rasa disisihkan, ditolak, atau dikecil-kecilkan, diketepikan, tidak dipandang. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan menyertai kita. Tuhan ada bersama dengan kita. Kita harus berpegang kepada Tuhan. Kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Karena kita tahu di dalam keadaan kita bahwa Tuhan pasti menyertai. Tuhan pasti memimpin setiap kita. Mari kita letak kepercayaan kepada Tuhan. Paulus melakukannya demikian. Walaupun dia tahu orang tidak suka, dia tetap memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dia tetap fokus, setia kepada Tuhan. Untuk menjalani hidup bersama-sama. Memberitakan firman Tuhan, tetap beritakan firman Tuhan. Karena di dalam kita berpegang kepada Tuhan. Semakin kita mengikut Kristus, maka kita akan semakin melihat kesetiaan Tuhan. Kita akan melihat campur tangan Tuhan. Tuhan akan membebaskan kita dan membawa kita kepada satu kehidupan yang tidak pernah kita bayangkan. Kadang kita demikian, kita tidak setia sama Tuhan. Tuhan kita setia, kita lepaskan Tuhan. Lepas itu nanti kita marah-marah, Tuhan tidak setia. Tuhan tetap setia, tetapi kita tinggalkan Tuhan.
Kita harus ingat bahwa kalau kita mau melihat kesetiaan Allah, kita harus tetap setia dengan Tuhan. Kalau kita mau melihat mujizat Tuhan, kita harus setia sama Tuhan kita. Kalau kita ingin doa kita dijawab oleh Tuhan, tetap setia berdoa. Kalau kita sudah putus asa, kita tidak akan melihat apa yang Tuhan ingin berikan kepada kita. Jadi kita harus belajar bahwa Tuhan pasti campur tangan di dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua, ketika kita sudah melihat bahwa ada satu perubahan yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Ketika kita melihat bahwa di dalam kita ditolak, Tuhan selalu meneguhkan kita. Dan kita sudah melihat bagaimana Tuhan campur tangan di dalam kehidupan kita. Apa respon kita kepada Tuhan? Karena respon kita adalah kita harus menjadi hamba yang setia. Ramai di antara kita mau bahwa Tuhan itu setia. Tuhan memang setia. Tetapi masalahnya adalah kita adalah orang-orang yang tidak setia. Mari kita baca bersama-sama di dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 18 hingga 21. Berkata demikian, Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus, lalu ia meminta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria. Sesudah ia mencukur rambutnya di Kengria, karena ia telah bernazar, Priskila dan Aquila menyertai dia, lalu sampailah mereka di Efesus. Paulus meninggalkan Priskila dan Aquila di situ. Ia sendiri masuk ke rumah ibadat dan berbicara dengan orang-orang Yahudi. Mereka meminta kepadanya untuk tinggal lebih lama di situ, tetapi ia tidak mengabulkannya. Ia meminta diri dan berkata, "Aku akan kembali kepada kamu jika Allah menghendakinya." Lalu bertolaklah ia dari Efesus. Nah, pada bagian terakhir ini kita dapat melihat bahwa Paulus meneruskan perjalanan misinya. Walaupun di Korintus merupakan satu kota yang kira paling lama dia berada di sana 1,5 tahun. Ya, tetapi dia tahu panggilannya bahwa dia harus meneruskan perjalanannya, dia harus berlayar. Tetapi sewaktu dia ingin berlayar, dia keluar, dia membuat satu janji, dia bernazar kepada Tuhan. Bernazar adalah salah satu amalan yang lazim dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Tetapi janji yang dibuat oleh Paulus bukanlah tentang pencapaian apa yang telah dia capai. Tetapi adalah sebagai respon atas kesetiaan Tuhan di dalam hidupnya. Karena dia tahu bahwa Tuhan tidak pernah gagal. Dan Tuhan adalah Tuhan yang tetap setia. Dia percaya itu. Dan dia meletakkan janji sama Tuhan bahwa dia akan terus melayani Tuhan. Dia akan tetap setia menurut setiap kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Walaupun orang minta, tinggallah kau di sini lama-lama. Tetapi Paulus kata tidak. Saya harus mendengarkan Tuhan. Kemana Tuhan bawa saya harus pergi. Dan Paulus meneruskan perjalanannya ke tempat-tempat memberitakan firman Tuhan. Dia masuk di rumah ibadat terus memberitakan firman Tuhan. Ya, seperti mana di Efesus orang coba tahan dia, tetapi dia kata saya tidak boleh. Kalau itu kehendak Tuhan, saya akan datang. Maksudnya dia mendengar apa yang Tuhan inginkan dalam hidupnya. Persoalan bagi kita semua juga kita harus tanya, adakah kita mendengar apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita untuk kita lakukan bagi Tuhan? Adakah kita masih menurut kehendak kita? Apa yang saya mau, bukan kehendak Tuhan. Nah, tetapi Paulus, dia fokus kepada Tuhan. Dia mendengar apa yang Tuhan inginkan dalam hidupnya. Bagaimana dengan kita? Bagaimana kita meresponi kepada Tuhan untuk menjadi seorang yang setia kepada Tuhan? Kita selalu menuntut Tuhan, Engkau harus setia kepada aku. Tetapi persoalannya bukan Tuhan tidak setia. Tetapi kita bagaimana? Adakah kita setia kepada Tuhan? Adakah kita juga pernah berjanji sama Tuhan
Dan hari ini kita melupakan janji kita sama Tuhan. Dan Tuhan memanggil mengingatkan kita harus setia sama Tuhan. Kalau kita pernah berjanji sama Tuhan, kita harus kembali kepada Tuhan untuk meluruskan fokus kita, arah tujuh hidup kita, tujuan hidup kita. Mungkin ramai ya, kita mungkin bukan berasal dari orang Malaysia, tetapi Tuhan tempatkan kita berada di tempat ini karena Tuhan punya tujuan juga. Tuhan memelihara kita, Dia setia sama kita, menyediakan setiap keperluan kita. Tetapi Tuhan mau kita kembali kepada tujuannya. Apa tujuan yang Tuhan sudah letakkan dalam hidup kita? Kalau kita lihat daripada pembelajaran yang kita belajar, Tuhan menggunakan setiap pengalaman dalam hidup kita, ya, dalam keadaan yang tragedi, yang tragik, menukarkan menjadi suatu pengalaman atau peluang yang sangat berharga. Ada kesempatan yang baru untuk melayani Tuhan. Dan juga kita lihat bagaimana bila kita ditolak, tetapi Tuhan meneguhkan kita, menguatkan kita. Karena Dia adalah Tuhan kita yang setia, yang akan campur tangan di dalam kehidupan kita. Dan respon kita adalah kita harus menurut kehendak Tuhan. Nah, cabarannya hari ini kepada kita semua, dalam kita mendengar firman Tuhan hari ini, mungkin kehidupan kita adalah kehidupan yang penuh kekecewaan. Apa yang kita harapkan, apa yang kita impikan, semuanya tidak seperti yang terjadi. Di dalam keluargamu, di dalam tempat pekerjaanmu, di dalam hidupmu secara pribadi. Nah, tetapi kita harus belajar bahwa ya, ada dua ayat ini yang mengingatkan kita, yang harus kita pegang sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, kalau kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 7 dan Ibrani 11 ayat 1. Ya, dua ayat ini berbicara, bila kita baca, ya sepertinya sudah biasa kita baca, tetapi adakah kita benar-benar mengerti? Ayat ini dalam 2 Korintus 5 ayat 7 berkata, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Dalam Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala yang kita harapkan dan bukti dari segala yang tidak kita lihat. Kita mungkin mengalami perkara-perkara yang menyedihkan, sukar dalam hidup kita, yang menghampakan kita. Kita mungkin telah melihat kehidupan kita sepertinya samar-samar, masa depan yang samar-samar, sehingga kita rasa takut, kita rasa gentar dengan hidup kita. Kita sudah mulai rasa cepat kecewa. Tetapi kita hidup oleh karena percaya, bukan karena melihat. Kita hidup karena kita percaya sama Tuhan. Kita serahkan hidup kita sama Tuhan. Bukan karena kita menerima hasil yang baik, maka kita menjadi percaya. Dan iman kita adalah dasar untuk mempunyai keyakinan di dalam kesetiaan Allah. Dasar kita. Kita percaya bahwa Allah itu setia. Dan kita diyakinkan bahwa Allah adalah Allah yang mampu mengubahkan hidup kita. Walaupun kita tidak lihat, tetapi akan terjadi di masa hadapan. Itulah dasar kita orang-orang percaya. Jangan tunggu keadaan kita baik, kita percaya. Tetapi orang yang beriman, dia percaya bahwa apa yang akan terjadi pasti baik. Karena ianya seturut dengan rancangan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan lagu yang tadi. Jadikan sebagai satu doa dalam hidup kita. Dalam hal yang sukar, Tuhan itu menjadi kekuatan dalam hidup kita.